Selamat hari gini teman-teman. Kali ini saya ingin berbagi salah satu fungsi Excel, yaitu value up, di mana banyak kegunaannya untuk pengolahan database. Di value up ini harus ada data yang saling terhubung. Contohnya, kalau saya mempunyai tabel seperti ini, kolom 1 harus selalu data yang terhubung, menghubungkan dengan yang akan kita cari. Contohnya begini teman. Misalnya ini, saya akan mencari angka 7. Ya, di sini saya beri tanda kuning, saya beri warna yang sama untuk menunjukkan bahwa ini dan ini ada hubungannya. Ya, saya akan mencari angka 7. Nah, kalau ditemukan angka 7 di sini, maka akan bisa menampilkan data-data sebaris dengan angka 7 ini. Entah kolom berapa, kolom 2 atau kolom 3 atau kolom sendiri. Nah, misalnya ya, hasil akan saya taruh di saya beri warna dulu, warna biru. Misalnya ini adalah hasil yang saya inginkan itu. Kalau ditemukan angka 7 di sini, maka kolom 2 yang akan ditampilkan di sini. Cara menuliskan fungsinya itu seperti ini teman-teman. VLOOKUP kurung buka tanda yang data VLOOKUP kurung buka data yang terhubung, tabel, nomor kolom, metode jika tidak ditemukan. Nah, data yang terhubung saya beri tanda dengan warna kuning, ini dan ini. Ya. Tabelnya itu ini. Ini semua tabel dari sini ke sini. Ini tabelnya. Alangkah bagusnya kalau teman-teman memberi nama pada tabel tersebut. Setelah tabel, ada nomor kolom. Nomor kolom ini menunjukkan kolom mana yang nilainya akan ditampilkan, dihasilkan yang kita inginkan di sini. Nah, ini ada kolom 2, kolom 3 dan seterusnya. Ya. Sedangkan kolom 1 adalah penghubungnya. Metode jika tidak ditemukan. Metode jika ditemukan ada angka 0, ada angka 1. Ya. Kalau kita menggunakan angka 0, kita berikan angka 0, maka kalau tidak ditemukan nilainya di sini, tidak ditemukan, maka nilainya adalah NA. Ya, error. Errornya adalah diberi tanda oleh Excel dengan NA. Nah, kalau kita berikan angka 1, maka kalau datanya tidak ditemukan di sini, ya, tidak ditemukan di antara data yang saling terhubung itu, maka akan diberlakukan yang ditemukan sebelumnya, angka yang ditemukan sebelumnya. Misalnya begini, kita mencari angka 4 atau angka 5 atau angka 6. Di sini kan tidak ada. 4 lah, 4 tidak ada. Maka yang akan ditampilkan adalah angka yang ada pada baris dengan penghubungnya 3. Di sini. 5 juga demikian, 6 juga demikian. Nanti yang akan dihasilkan adalah ini. Nah, bagaimana kalau kita masukkan angka 10? Angka 10 yang dihasilkan itu nanti ditampilkan adalah ini, tergantung kolom mana yang akan kita gunakan. Kita coba teman-teman, kita akan mencari di sini data yang saling terhubung ini adalah angka 7. Kita akan mencari, oh di sini angka 7.
maka akan ditampilkan adalah nilai ini, tergantung kolom mana. Nah, kita beri rumus di sini, teman-teman. Sama dengan value up, value up. Angka yang terhubung dulu di sini. Apa data yang terhubung? Data terhubung ada di sel B3 ini yang angka kuning ya. Kita tuliskan di sini B3. Lalu koma, delimitednya koma saya gunakan. Lalu kolomnya, ya, karena ini hanya ada 3 kolom ya, kita blok saja dari sini ke sini. Selalu dari kolom 1 paling atas di sini. Itu tabelnya. Lalu koma lagi. Kita akan memunculkan data yang mana? Pada kolom berapa? Oh, pada kolom 3 misalnya. Ya udah, kita tulis angka 3. Lalu koma 0 biar pasti. Itu kita coba dengan angka 1. B3 sini ya, B3 sini sebagai data yang terhubung. Lalu G5 sampai I10 itu tabelnya. Angka 3 di sini berarti kolom ke-3. Lalu 0 adalah metodenya. 7, kalau di sini 7 berarti pada kolom ditemukan 7. Nah, ini barisnya, baris pada data 7 ini pada kolom ke berapa? Kolom ketiga. Ya udah 30 di sini. Yang ditemukan, maka yang akan ditampilkan adalah 30. Nah, sekarang kita coba 6. 6 tidak ada, maka akan menghasilkan NA sesuai. Karena di sini 0 kita gunakan. Nah, kalau kita gunakan 1, maka yang akan ditampilkan adalah 23. Ini kan angka 6 nggak ada, teman-teman. Yang ada, yang baris terakhir yang dipakai adalah ini. Maka pada kolom 3, karena disebutkan kolom 3 di sini, yang akan tampilkan adalah tetap 23. Semoga paham di sini, teman-teman. Saya punya satu persoalan di sini. Kita lihat ya. Nah, kita buat uji coba. Misalnya di sini ada daftar nama kelas 12 IPS. Ada nomor induk siswanya. Nah, ini penting, teman-teman. Dalam database itu harus ada satu kolom yang saling terhubung. Data tersebut harus unik. Misalnya kita gunakan, kalau di sini ada nomor induk siswa, nama, yang paling unik adalah nomor induk siswa. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menghubungkan dari tabel yang satu ke tabel yang lain. Saya beri warna dulu, karena ini data yang akan terhubung. Ya. Kita lihat lagi pada sheet berikutnya. Ada tabel seperti ini, sheet kognitif. Yang saling terhubung bagaimana? Ini selalu yang unik. Ya, di sini nama bisa ada yang sama, kelas apalagi. Nomor bisa ada yang sama. Kalau tabel di bawahnya berbeda, ya kan? Praktik juga sama. Yang unik adalah nomor induk siswa. Nah, dalam kasus ini kita akan menggunakan metode jika tidak ditemukan adalah 0. Karena kasusnya adalah tentang nilai. Nggak bisa kalau kita gunakan metodenya 1, nanti nilai orang lain yang akan terpakai. Kita coba, teman-teman ya. Kita akan mencari nilai kognitif dari, kita nggak usah perhatikan namanya. Ya, kita perhatikan NIS-nya, nomor induk siswanya. Ya.
Siapapun namanya, nomor induknya yang harus kita perhatikan karena unik. Nah, untuk satu lagi teman-teman, ada yang terlewatkan. Sebaiknya tabel ini kita beri nama. Caranya adalah dengan blok tabelnya, lalu formula define name. Kita beri nama, misalnya tabelnya atau tabel 1 ya. Jadi nanti dalam penulisannya teman-teman tidak lagi menggunakan ini, tapi tabel 1 karena namanya ini adalah tabel 1. Kita ganti aja. Oke. Ya. Kita kembali lagi ke sini. Pertama, tabel ini kita beri nama. Nah, yang di blok mana? Yang di blok jangan dari sini, teman-teman. Tapi selalu ada di kolom pertama. Mulai itu. Data penghubungnya harus ada di kolom pertama. Nah, di sini nanti menghitung kolomnya bukan dari nomor, tapi dari nomor induk. Ini kita anggap sebagai kolom 1. Ya. Kolom 1. Kolom satunya di sini. Maka kita blok dari sini sampai sini. Kita beri nama, misalnya kognitif, tabel kognitif 1 untuk membedakan dengan sheetnya. Boleh sama, tapi supaya mudah aja untuk membedakan. Oke, yang praktik juga sama. Yang praktik kita ambil dari sini. Ya. Apa ini? Praktik 1. Yang sikap. Kita blok dari sini, kita beri nama. Boleh lebih nggak? Boleh, asal selalu dari sini. Kolom satunya. Nggak boleh dari sini. Oke. Sikap 1. Oke. Kita mulai ya teman-teman. Coba. Kita akan menyelesaikan ini. Kita mulai dari yang kognitif. Kita akan mencari nilai kognitif dari NIS ini. Berarti sama dengan VLOOKUP. Kita tunjuk B4. Oke, nanti kalau kita copy bisa. Koma kognitif 1. Koma itu tabelnya. Lalu kolom ke berapa? Kolom ke, kita lihat lagi. Kolom ke berapa ya? Kolom ke 3. Karena ini kolom ke 1, kolom kedua, kolom ketiga. Berarti harus kita, ini kolom ke 3 nilainya. Koma 0. Kita selalu gunakan 0. Oke. Selesai kognitif, kita tinggal copy ke bawah. Kita cek teman-teman. 207 misalnya. 207 apakah nilainya betul? Kolom ketiganya adalah 82, kita lihat 207 ya 82 001 80 82. Nah, coba lagi untuk praktik. Yang praktik kita lihat dulu. Nilai akan pada kolom 3. Nilai pada kolom 3. Oke. Sama dengan VLOOKUP. Ini data yang akan dicari. Oke. Koma. Tadi praktik 1 ya. Praktik 1 nama tabelnya. Pada kolom ke 3 kita ambil koma 0. Ya. Sikap juga kita beri rumus VLOOKUP. Tetap ini yang dicari. Tabelnya adalah sikap 1, koma pada kolom ketiga juga ya teman-teman, koma 0.
Kita lihat betul pada kolom ketiga, betul. Kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga. Oke, tinggal kita copy ke bawah. Selesai tugas kita, teman-teman. Luar biasa. Baik, sampai jumpa di video yang lain, teman-teman. Selamat hari gini.